Dia lihat kepala terbang, Ri. Anjir, kuyang atau Gue apa nggak anjir? tahu. Kalau kata orang Bali leak kayaknya namanya. Tapi gue nggak tahu. Edwin Channel. Sampah Cerita Malam Jumat. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Gue mau lanjutin ceritanya si Echa nih, Ri. Untuk part 2-nya. Mudah-mudahan gak kalah seru dengan cerita Echa di part pertama. Simak yuk, Ri. Beberapa hari selanjutnya, 3 hari berikutnya, Echa mikir udah deh itu kejadian udah selesai kan. Itu waktunya siang tuh, sore-sore lah mungkin, sekitar mau menjelang maghrib seperti itu. Artinya nggak malam ya, Ri. Jam Si 5 Echa, gitu kan. mungkin jam 5-an deh. Si Echa pengakuannya dia lagi video callan sama temennya, karena kan dia kan lagi berkunjung liburan dong ke tempat tinggal kakaknya. Otomatis sama teman-teman sekolahnya kan agak jauh nih. Ceritanya kan gitu kan. Iya. Jadi si Echa mutusin untuk video call sama temen sekolahnya gitu. Gue kasih tahu, Ri, kontrakannya itu ada pagar, Ri, di depan kontrakannya itu. Jadi pintu depan, kemudian 2 meter itu ada kayak pintu pagar, tau gak sih, Ri? Biar orang tuh kalau mau masuk ngeliatin pagar dulu baru ngeliatin pintu, paham kan? Iya paham. Jadi pagar terus pintu kan. Jadi atau sebutlah pintu gerbang lah gitu. Iya. Gue nggak tahu detailnya kayak apa. Tapi yang jelas ada pagernya, maksudnya ada pintu sebelum pintu depan gitu. Ada jarak beberapa meter. Nah, singkat cerita, si Echa nih cerita nih, maksudnya lagi video call sama temennya, ngobrol. Yang namanya anak-anak remaja kan, ngobrol seru. Pintu depan agak kebuka posisinya, Ri. Pintu depan agak kebuka nih. Nah, pada saat itu, karena kakaknya ini kan mungkin lagi shift kerjanya pagi, si Wulan sama si Sri ini. Nah, karena mungkin si Echa ini bete, ya akhirnya dia video call sama temennya gitu lah, seperti itu. Pas dia video call, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada orang gitu. Tapi itu kan posisinya kebuka separuh nih, Ri. Kebuka separuh nih. Dikirain Echa tamu. Terus gimana tuh? Iya, jadi dia nyamperin tuh ke depan, terus yang ngelangkah tuh ya. Nah, kata temen yang visualnya, ada siapa, Ca? Ada tamu bentar katanya. Nah, si Echa Rasa kayak ada orang gitu. harus ada orang gitu kan. Jadi dia ngelangkah tuh. Nah, sebelum dia nyelesain langkahannya sampai selesai pintu, sebelah kanannya kan ada jendela tuh, jendela kaca. Dia nengok. Buka tuh jendelanya. Enggak, jendela kaca yang biasa tuh, yang rapat itu. Oh, Kan iya. kan kelihatan kan, orang dari dalam melihat luar kan kelihatan. Dia lihat pagarnya masih nutup, Ri. Nah, dia mikir gini, masa iya sih kok ada tamu masuk dia nggak buka pagar gitu kan. Gerbang. Itu kan. Ada suara gerbang. Tapi karena ada orang, jadi dia ngelangkah. Kemudian temannya bilang, ada siapa, Ca? Gitu. Bentar, ada tamu. Kamera belakang dong. Di kamera belakang, Ri. Ternyata di kamera belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Menurut pengakuan temennya itu nggak ada orang, Ri. Tapi menurut pengakuan Echa, itu ada laki-laki tinggi besar. Genderuwo atau apa itu? Gue nggak tahu juga ya kalau di Bali sebutannya apa. Yang jelas makhluknya seperti itu, tinggi besar gitu. Tapi dia diam aja di depan pintu, masuk enggak gitu. Berarti kayak nunggu di depan gerbang gitu ya? Jadi pas dia bilang, temennya itu bilang, Ca, nggak ada siapa-siapa kok, Ca. Ya, dia kan nengok ke kamera handphone dulu kan, mukanya. Pas dia nengok ke depan pintu, udah nggak ada, Ri. Tapi nggak ganggu sama sekali ya itu yang Dia nggak. Gue tanya, lu keganggu nggak sih, Ca?
Dia bilang enggak sih gitu, cuman dia kayak nampakin terus. Nah, yang terakhir yang dia ceritain, sebenarnya masih banyak beberapa kejadiannya, tapi karena durasi juga, akhirnya gue bilang, oke, lu ceritain yang lu mampu aja deh gitu. Nah, yang terakhir dia bilang gini, hari itu kakaknya sama temennya si Sri lagi keluar, mungkin dia cari makan malam kayaknya, nggak tahu kenapa agak lama gitu cari makannya gitu. Biasanya jam 9 sudah sampai rumah, itu jam 9 belum nyampe rumah, Ri. Nah, si Eca karena nunggu kakaknya kan, dia ke depan pintu dong. Hanya barangkali kakaknya datang gitu, dia keluar pintu, Ri. Tadi kan gue bilang tetangga sebelah kiri kan, yang nanyain yang Iya. punya anak apa belum kan, dia keluar. Yang itu Dia keluar. Akhirnya karena dia tengok, dia keluar gerbang nih, si Eca keluar gerbang, dia tengok kanan kiri di jalan kan, siapa tahu kakaknya balik gitu, karena udah malam, udah hampir jam 10-an gitu. Dan lu tahu nggak, Ri? Tetangga ada sebelah, apa tuh? di sebelah kirinya itu kan, sebelah kanannya ada rumah lagi tetangganya. Di situ, Rumah kosong apa rumah gimana? ya gue nggak tahu, tapi pengakuan Eca di situ, dia lihat kepala terbang, Ri. Anjir, kuyang atau Gue apa? nggak Anjir. tahu, kalau kata orang Bali leak kayaknya namanya, tapi gue nggak tahu. Itu kepalanya terbang tepat di atas pohon kamboja, itu kepala terbang katanya. Menurut Eca itu kepala cewek apa cowok? Apa cuma kepala? Gimana itu? Dia nggak jelasin detail, tapi katanya mukanya itu nggak karu-karuan gitu. Ini rusak itu ya wajahnya. Iya, makanya karena dia, nah kalau ini kan di posisi dia di dalam, di luar nih, kalap dia lari. Nah pas dia lari, ketemu tuh, tabrakan lah sama kakaknya gitu, yang baru pulang dari cari makan. Terus Kakaknya si Eca nanya, cerita gitu loh sama Ulan gitu. Ini Kak gitu, aku melihat kepala terbang. Di mana? Di rumah sebelah kanan. Lu tau nggak apa jawaban si Sri? apa dong? Oh, udah biasa gitu. Anjir, berarti emang gak beres ya kontrakannya daerah situ juga. Artinya menurut gue dari cerita Eca ini ya lumrah gitu, maksudnya bukan cuman Eca yang tahu itu. Baru setelah itu Eca tiba-tiba kena sakit. Itu gara-gara sering dinampakin ya. Bisa jadi karena sering ditampakin. Gak Setelahnya kuat kan mentalnya dia. bisa jadi nggak tahu mental, nggak tahu energi dia kan, jadi dia kena sakit. Bahkan menurut pengakuan si Eca ini, dalam mimpinya itu waktu dia sakit ditemui sama nenek katanya. Neneknya siapa? Nenek dia tuh apa itu Enggak, menurut dia Eca? nggak kenal, cuman ketemu sama sosok nenek gitu, manggil. gimana? Neneknya manggil, katanya nyuruh Eca pulang. Atau apa ya? Atau penunggu di situ nggak suka sama Eca atau gimana ya? Nah, gue kurang tahu. Maksudnya pas Eca sakit itu kan dia mimpi lah. Kalau di Jawa kan kena arep atau apa gitu istilahnya gitu kan. Iya. Jadi dia mimpi ketemu sama sosok nenek. Dia bilang ke Eca, "Nak, kamu pulang. Jangan lama-lama di sini," katanya gitu. Ya akhirnya ya si Eca begitu dia sadar, dia bangun, dia ngakhirin cerita ke gue gitu ya. Dia diizin sama kakaknya, dia pulang. Dan sekarang dia udah balik ke rumah orang tuanya gitu. Jadi gitu sih cerita si Eca dari Bali. Serem banget sumpah. Dia masih SMP, cewek, ketemu yang kayak gini, apalagi lagi mandi loh itu. Ya makanya ya mudah-mudahan yang kayak gitu nggak kejadian lagi deh sama Eca dan yang lainnya. Oke, kalau dari gue cerita dari Eca itu dulu, dari cukup. Mungkin kalau ada sambungan dari Eca gue bantu ceritain ke lu lagi. Makasih banyak udah nyampein cerita yang dari Eca. Jujur merinding gue, apalagi malam Jumat gini kan, gue sambil ngopi gini merinding bulu kuduk gue. Gue juga bermasalah sih.
Iya, gue juga nggak bisa cerita sebenarnya, tapi karena permintaan Eca, gue ceritain buat teman-teman sempat cerita malam Jumat. Oke, gue cabut ya, Ri ya. Ya, makasih banyak ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang seru.